Nah, yang menarik kalau misalnya kita bicara di Indonesia sendiri, ada salah satu indikator yang kami assess, yaitu indikator enabling environment, di mana Indonesia ini termasuk atau bisa dikatakan memimpin dibandingkan negara G20 lainnya, antara lain karena terutama karena dua hal. Yang pertama adalah satu, otoritas jasa keuangan OJK sudah mengeluarkan taksonomi hijau gitu ya. Lalu yang kedua juga Bank Indonesia itu baru-baru saja juga mengeluarkan instrumen insentif likuiditas makroprudensial kepada bank untuk menyalurkan kredit yang berwawasan lingkungan. Halo Akuntan Indonesia, selamat datang kembali di IAI Podcast. Perkenalkan, saya Susanti, anggota Dewan Standar Keberlanjutan IAI. Di episode kali ini, saya selaku moderator akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Rizkia Sari Yudawinata, atau biasa kita panggil Ibu Kiki. Selamat datang Ibu Kiki. Terima kasih Bu Susanti untuk undangannya. Ibu Kiki memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di ranah kebijakan dan keberlanjutan, dan saat ini menjabat sebagai Sustainable Lead Finance di WWF Indonesia. Beliau juga merupakan anggota DSK IAI. Terima kasih Ibu Kiki atas kesediaan Ibu untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan Akuntan Indonesia dengan topik kita hari ini, yaitu integrasi ESG pada sektor perbankan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai podcast kita hari ini, tentunya dengan topik yang juga sudah ditunggu-tunggu. Seperti kita ketahui saat ini, ESG menjadi topik yang banyak dibicarakan dan menjadi pusat perhatian banyak pihak. Tentu tidak terkecuali profesi akuntan. Hal ini terutama juga dengan diterbitkannya 2 standar keberlanjutan untuk pelaporan oleh IASSB. Dan saat ini tentu entitas sudah mulai mempersiapkan diri terkait dengan ESG, terutama pelaporannya. Dan tentu tidak terkecuali sektor perbankan. Ibu Kiki mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana observasi Ibu mengenai praktek ESG saat ini di sektor perbankan Indonesia. Ya, baik, terima kasih Ibu Susanti atas pertanyaannya ya. Ini memang menarik sekali kalau kita bicara tentang ESG. Nah, antara lain tentu kalau misalnya kita bicara tentang environmental, social, dan governance, kita melihat bahwa tadi saat ini memang perusahaan-perusahaan sudah mulai gitu ya melek terkait dengan ESG, termasuk juga lembaga jasa keuangan ternyata memang sebagai intermediasi keuangan mereka punya peranan yang penting gitu, terutama untuk mendorong di kalangan perusahaan untuk mulai menerapkan ESG. Nah, kalau kita tarik sedikit secara historical, mungkin salah satunya adalah dulu di tahun 2017 itu kan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah mulai meluncurkan peraturan OJK tentang keuangan berkelanjutan. Nah, ini ternyata pengaruhnya cukup besar gitu ya. Nah, yang menariknya sebetulnya di tahap awal di tahun 2017 itu tahun 2015-2016 OJK itu sempat punya inisiatif keuangan berkelanjutan yang dinamakan First Movers on Sustainable Banking. Jadi pada saat itu memang OJK mengundang ke seluruh perbankan di Indonesia siapa saja yang memang mau menjadi pionir pada saat itu untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Dan kemudian ada sekitar 8 bank pada saat itu yang memang mau menerapkan keuangan berkelanjutan secara sukarela, dan mereka didorong untuk menjadi leader lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, pada tahun 2016, 2017 sampai dengan 2017 sebelum dikeluarkannya regulasi, akhirnya di beberapa bank ini memang dimandatkan oleh OJK untuk mulai mengintegrasikan ESG, mulai dari frameworknya, mulai dari kebijakan sektor spesifik pada saat itu yang perlu dibangun, dan termasuk juga mereka untuk mengidentifikasi sebetulnya praktek ESG saat ini walaupun barangkali sifatnya masih fragmented itu seperti apa. Nah, ini cukup menarik sehingga dari 8 bank ini kemudian setelah kurang lebih diberikan pendampingan teknis dan technical assistance dan juga capacity building, nah kebetulan
pada tahun tersebut tuh kami dari WWF itu sempat juga mempunyai kesempatan gitu ya menjadi mitra pendukung programnya OJK ini untuk memberikan peningkatan kapasitas terkait ESG integrations. Nah, semenjak tahun 2018 sampai para perbankan ini diberikan peningkatan kapasitas, mereka itu akhirnya bersama-sama menyampaikan sepertinya kita perlu meneruskan journey ini gitu. Akhirnya dibentuklah satu platform multi pihak namanya Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia, yang tujuannya adalah tentu ada bagaimana bisa meningkatkan ESG integration. Yang kedua adalah bagaimana sebetulnya teman-teman lembaga jasa keuangan, tidak hanya perbankan, itu bisa juga menangkap opportunity di era transisi. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sebetulnya multi stakeholder platform ini bisa membangun solusi bersama, karena memang yang namanya sustainability adalah sesuatu yang tidak mudah ya Bu ya. Gitu. Nah itu mungkin dari sisi praktek atau di sisi aktivasi industrinya ya Bu. Nah yang berikutnya adalah kebetulan dari WF sendiri kami itu ada assessment tools dari sisi regulator dan juga dari sisi penerapannya di sektor perbankan. Nah terkait dengan penerapan di sektor di lingkup regulasi ini cukup menarik. Jadi kami ada tools yang dinamakan Sustainable Financial Regulations Assessment atau biasa disebutnya SASREC atau SUSREC gitu ya di bahasa Indonesianya. Nah di dalam SUSREC ini kami sudah ada pelaporan yang ketiga gitu yang baru saja diluncurkan di 2023 terakhir kemarin, yang ternyata berdasarkan assessment kami itu dari sekitar kurang lebih 47 yurisdiksi di tingkat global termasuk Indonesia, 67%-nya itu sudah mempunyai regulasi yang memandatorikan penerapan perbankan berkelanjutan gitu. Nah ini yang mereka tuh kebanyakan adalah yurisdiksi negara-negara yang anggota BCBS, Basel Committee on Banking Supervision. Nah yang menariknya juga adalah ternyata 69% regulator dari 44 yurisdiksi ini juga sudah mempunyai tidak hanya ekspektasi untuk mandatory overall ESG integration, tetapi juga kaitannya dengan integrasi iklim atau integrasi climate gitu ya. Nah ini kebetulan laporan kami yang di tahun 2021 yang tahun sebelumnya gitu. Itu ada sekitar sekitar 68%. Nah berikutnya juga kami melihat ada mulai juga ekspektasi dari regulator terhadap perbankan tidak hanya melihat ke integrasi iklim saja, tetapi juga aspek lingkungan yang sifatnya lebih luas lagi. Nah yang menarik kalau misalnya kita bicara di Indonesia sendiri, ada salah satu indikator yang kami assess, yaitu indikator enabling environment, di mana Indonesia ini termasuk atau bisa dikatakan memimpin dibandingkan negara G20 lainnya, antara lain karena terutama karena dua hal. Yang pertama adalah satu, otoritas jasa keuangan OJK sudah mengeluarkan taksonomi hijau gitu ya. Lalu yang kedua juga Bank Indonesia itu baru-baru saja juga mengeluarkan instrumen insentif likuiditas makroprudensial kepada bank untuk menyalurkan kredit yang berwawasan lingkungan melalui regulasi peraturan anggota Dewan Gubernur atau PADG kebijakan likuiditas makroprudensial ini di nomor 11 tahun 2023. Nah, ini salah satunya yang memang mendukung pemenuhan dari sisi regulator di Indonesia. Nah berikutnya kita juga ada assessment untuk ke sektor perbankannya sendiri. Nah kami kebetulan kalau untuk yang penerapan ke sektor perbankan itu sudah melakukan assessment sejak 2017 gitu. Tapi memang lingkupnya semakin lama semakin meluas. Kalau di awal tahun 2017 kami fokus ke ASEAN countries, lalu di tahun-tahun berikutnya kita masuk ke ASEAN East Asian countries. Jadi ada tambahan negara Jepang dan juga Korea Selatan yang nanti rencananya insya Allah nanti di Q1 2024 kita akan luncurkan juga yang juga mencangkup negara-negara di Latin Amerika. Nah ini yang menarik adalah kami mencoba untuk mengklasifikasikan sebetulnya perbankan ketika mereka menerapkan ESG integrations apa saja sih sebetulnya yang menjadi pilar-pilar penting gitu. Jadi yang pertama kita lihat dari pilar purpose atau tujuan strateginya gitu. Yang kedua kita lihat dari sisi kebijakan atau policy. Yang ketiga itu kita lihat dari sisi processesnya, prosedural. Yang keempat itu kita lihat dari people-nya, jadi roles and responsibility-nya, tupoksinya seperti apa.
berikutnya tentu produk yaitu sendiri, dan yang terakhir adalah portofolio. Yang menarik dari 6 pilar tersebut, kita bisa lihat bahwa untuk Indonesia hingga tahun 2022 itu ada dari kita di Indonesia ada sampling. Nah ada di tahun-tahun sebelumnya kita hanya punya sekitar 8 bank. Di tahun yang berikutnya ini nanti akan ada assessment ke 11 bank. Jadi sudah lebih banyak yang harapannya bisa mewakili Indonesia kurang lebih profil seperti apa. Nah dari 11 bank yang kami assess, ternyata 92%-nya itu sudah mendisclose gitu ya, bahwa mereka itu mengincorporate sustainability ke dalam strategi bisnisnya. Gitu. Ini cukup menarik ya. 36% dari 11 bank yang sudah mempunyai komitmen terkait dari 11 bank tersebut, 36%-nya dari 11 bank itu sudah punya komitmen untuk mengikuti atau berpartisipasi terhadap Sustainable Finance Initiative. Nah, Sustainable Finance Initiative itu kita bagi dua, yang sifatnya tingkat nasional, yang kebetulan mereka kebanyakan adalah dari anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia atau IKBI, yang saat ini memang anggotanya itu ada sekitar 15 bank gitu ya. Nah, dari 36% dari 11 bank itu, mereka salah satunya juga tidak hanya berpartisipasi di dalam platform nasional tetapi juga internasional. Artinya ada satu bank BUMN gitu ya, salah satu yang terbesar, itu sudah punya komitmen terhadap platform Science Based Target Initiative atau SBTI. Nah ini juga cukup menarik, dan 2 bank, satunya BUMN, satunya commercial bank, ini juga sudah mereka sudah berpartisipasi atau komitmen terhadap ada satu platform untuk penghitungan kalkulasi GHG, itu Partnership for Carbon Accounting Financial atau PCAF gitu ya. Ini yang juga menarik. Nah lalu juga salah satu juga yang menarik untuk kami dapat identifikasi. Jadi dari 11 bank yang kami assess, ternyata hampir keseluruhannya atau bisa dikatakan semuanya sebetulnya mereka sudah punya kebijakan sektor spesifik, Bu. Gitu. Nah ini yang cukup menarik. Nah namun demikian 7 diantaranya itu sudah juga mulai merefer ke standar best practice di tingkat internasional gitu. Nah namun demikian dari sisi pilar processesnya atau proseduralnya, kalau dari sisi pemenuhan kebijakannya itu 60%, mereka sudah punya kerangka kebijakannya untuk sektor spesifik, tapi terkait dengan prosedural prosesnya, jadi ketika when it comes to implementations, ini baru memenuhi 40%. Nah ini sebetulnya memang yang kami analisa juga ya Bu, jadi memang kalau dari overall-nya mereka sudah punya kebijakan, salah satu tantangan yang menjadi opportunity juga yang bisa didukung adalah kaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah in place itu dapat secara operasional diterapkan gitu Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu overview-nya. Oke. Menarik sekali ya Bu Kiki atas informasi yang diberikan dan ukuran-ukuran. Tadi Bu Kiki menjelaskan mengenai bank mengungkapkan integrasi mereka ESG ke dalam operasional mereka. Ukuran digunakan untuk mengevaluasi seberapa sukses, maksudnya keberhasilan daripada integrasi. Ukuran yang dipakai itu biasanya apa saja? Bu Kiki tadi mention proses, kebijakan. Dalam setiap pilar tersebut tuh ada ukuran tertentu yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan integrasi. Mungkin Bu Kiki bisa sharing sedikit. Ya, terima kasih Bu Susanti atas pertanyaannya. Jadi di dalam framework SUSBA atau Sustainable Banking Assessment, kami itu mengadopsi beberapa framework yang diadopsi di market gitu ya. Nah antara lain ada tentu saya yakin teman-teman IAI sangat aware dengan GRI, Global Reporting Initiative, lalu ada SASB, Sustainability Accounting Standard Board, lalu ada TCFD yang sekarang saat ini kita lagi di tengah-tengah mendiskusikan bagaimana mengadopsi TCFD ya, Task Force on Climate Related Financial Disclosures, dan juga prinsip atau framework yang dikenal di market yang dikembangkan oleh UN yang disebut United Nations Principle for Responsible Banking. Dan tentu kita inkorporasi juga beberapa
insight atau komponen-komponen yang relevan kaitannya dengan climate, biodiversity gitu ya, social aspects. Nah dari situ Susba ini bisa dikatakan seperti kompilasi begitu Bu, yang mencoba untuk memudahkan teman-teman perbankan untuk melakukan pengecekan ataupun melakukan benchmarking sejauh mana sih dari masing-masing pilar tersebut. Jadi kita tuh ada 6 pilar, 11 indikator dan sekitar 76 atau 78 indikator gitu, kriteria yang mereka bisa melakukan pengecekan. Misalnya contoh di pilar purpose, seberapa jauh sih gitu penerapan ESG kaitannya dengan sustainability integrations ke dalam strategi gitu. Nah, Susba pilar ini dikembangkan memang tujuannya agar yang baik itu user maupun stakeholder lainnya tuh bisa memahami sejauh mana sih sebetulnya implementasinya. Nah, karena di masing-masing pilar itu saling berkaitan. Contoh, apabila kita bicara tentang pilar purpose ataupun pilar purpose itu isinya sebetulnya bicara tentang integrasi sustainability strategi, visi, misi gitu ya, fungsi, tupoksi. Nah, berikutnya adalah ketika kita bicara tentang kebijakan, tentu ada kebijakan itu manifestasi ketika perbankan atau lembaga jasa keuangan itu sudah mempunyai strategi. Nah, kira-kira diartikulasikannya ke dalam kebijakan. Nah, setelah mempunyai kebijakan, tentu kita juga akan memperhatikan aspek implementasinya in practice. Jadi ketika misalnya sudah ada kebijakan, akan dituangkan ke dalam prosedur SOP gitu ya. Nah, berikutnya tentu kaitannya dengan people-nya sendiri nih. Nah, siapa sih yang akan melakukan apa gitu ya. Mulai dari fungsi dari tugas pokok fungsinya dari para senior management team, apakah mereka punya fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan, mulai menangkap risiko dan opportunity terkait climate related risk misalnya. Lalu juga di fungsi-fungsi utama di perbankan, contoh misalnya three lines of defense, apakah mereka juga punya fungsi untuk itu, termasuk sampai dengan bagaimana melakukan seleksi terhadap proses seleksi terhadap nominasi senior management team sampai dengan board misalnya, termasuk juga kaitannya dengan penentuan KPI dan juga insentif. Nah, ini yang salah satu yang kita lihat gitu ya dari masing-masing, termasuk tadi produk. Ketika kita bicara produk, seberapa banyak sih yang didisclose oleh perbankan. Nah, misalnya produk mereka menyampaikan yang tentu yang dilihat atau yang menjadi point of disclosure yang penting adalah dari mainstream produknya. Apa sih yang ENS integration, environmental social integration, sejauh mana mereka bisa mendisclose terhadap produk-produk utamanya. Yang berikutnya adalah produk-produk yang sifatnya inovatif. Contoh misalnya di beberapa bank gitu ya, sudah punya inisiatif di mana mereka mentargetkan pool of funds yang memang dialokasikan untuk proyek-proyek yang sifatnya green gitu. Nah, ini berdasarkan assessment kami ada 5 bank nih Bu yang saat ini sudah punya pool of allocation of funds-nya untuk ke green projects misalnya. Nah, selanjutnya ada juga yang memang sudah mengembangkan instrumen seperti sustainability linked loan gitu ya, atau mendapatkan funding misalnya dengan mengeluarkan green bonds seperti itu. Jadi itu adalah masing-masing pilar yang kami lihat. Yang terakhir kaitannya dengan melihat dari sisi sejauh mana sih perbankan ini juga melakukan evaluasi di tingkat portofolio untuk mengidentifikasi profil risiko terkait lingkungan sosial dan tata kelolanya seperti apa di tingkat portofolio, yang kemudian nanti hasilnya itu bisa menjadi masukan ke depan penyempurnaan strategi. Nah, dari masing-masing pilar itu nanti kita bisa lihat efektivitasnya. Nah, sederhananya framework ini melihat pemenuhan itu secara objektif. Jadi apabila ada itu berarti nilainya 1 gitu ya, apabila tidak ada tidak kosong, atau mungkin kalau parsial itu setengah gitu. Nah, ini yang tujuannya adalah kita ingin bahwa framework ini menjadi framework yang cukup membantu ke teman-teman perbankan gitu, agar mereka tuh tahu sebetulnya apa sih yang harus diimprove gitu. Dan ini frameworknya itu kami disclose gitu ya. Jadi bisa nanti masuk ke laman di susba.org. Ini teman-teman perbankan ataupun nanti para akuntan, teman-teman IAI juga bisa cek
secara langsung dan bisa langsung melakukan benchmarking. Jadi misalnya bisa per country, bisa dengan antara misalnya wilayah regional ataupun customize. Jadi misalnya saya mau peer bank saya di negara misalnya Singapura atau di Malaysia atau dan seterusnya gitu. Itu salah satu bentuk-bentuk yang harapannya bisa memudahkan dan alhamdulillahnya si framework ini sudah digunakan oleh kalau di Indonesia sendiri gitu ya sebagai framework membantu baik dari sisi disclosure maupun Sustainable Finance Action Plan oleh kurang lebih sekitar 8 bank lah. Mereka memang mendisclose bahwa dianggap sebagai framework yang cukup membantu karena ya itu tadi sifatnya memang kita mencoba untuk mengkompilasi terhadap referensi-referensi yang memang di refer di market saat ini gitu. Tadi Ibu Kiki mengatakan bahwa ini sepertinya kayak self-assessment ya dari banknya untuk melakukan assessment dengan menggunakan tools yang dikembangkan oleh WWF Indonesia. Nah kalau sebagai publik, kalau ingin mengetahui ini misalnya, apakah bisa menggunakan juga? Jadi hasil yang tadi Bu Kiki menyebutkan itu dipublish ya Bu? Ya. Jadi artinya publik juga bisa mengakses informasi tersebut. Betul. Dan kemudian kira-kira insentif apa ya Bu yang diperoleh dari bank itu untuk memenuhi kalau mereka memenuhi kriteria dari SUSBA ini bagi perbankan itu apa sih keuntungan mereka memenuhi kriteria ini? Apakah mereka nanti jadinya akan lebih dinilai lebih oleh stakeholders mereka yang lain atau apa insentifnya buat mereka? Ya, terima kasih Bu Susanti, pertanyaan menarik. Jadi apa gitu ya manfaatnya? Yang pertama sih tadi yang saya sampaikan di awal bahwa framework SUSBA ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk beberapa fungsi gitu ya. Yang pertama tentu untuk melakukan identifikasi baseline sendiri. Sejauh mana sih kita di dalam mengintegrasikan ESG gitu. Lalu yang berikutnya adalah ini juga bisa digunakan karena ini melakukan baselining tapi kami menggunakan referensi yang memang bisa dikatakan paling recent gitu di market, sehingga mereka juga bisa mengetahui untuk membangun strategi dan rancangan roadmap ke depan seperti apa gitu. Jadi mereka tahu apa-apa saja nih yang harus difulfill gitu, dipenuhi. Yang berikutnya juga tentu ini juga akan membantu mereka untuk memperkuat disclosures-nya karena memang ini sudah dikurasi terkait dengan disclosures yang memang relevan dengan sektor perbankan. Nah ini juga tentu memudahkan teman-teman perbankan. Yang berikutnya tentu SUSBA ini kan tidak dibaca hanya oleh usernya, tetapi juga oleh stakeholders ini juga untuk meningkatkan kepercayaan dirian juga gitu ya. Investor juga salah satu yang melihat SUSBA ini sehingga mereka bisa lebih tahu dan bisa lebih berdialog lebih baik gitu ya. Jadi mengetahui sejauh mana sih sebetulnya penerapan ESG dan teman-teman perbankan pun gitu ya menggunakan framework ini untuk juga menyampaikan bahwa ini loh kemajuan kami di dalam memenuhi ESG integrations dan tentunya dari sisi regulator juga bisa melihat ini sebagai salah satu bentuk mungkin instrumen untuk melakukan assessment ataupun pengawasan sejauh mana mungkin ini bisa menjadi insight lah gitu Bu kurang lebih. Ya, menarik sekali Bu Kiki. Kan di keberlanjutan itu ada istilah greenwashing gitu ya. Dari disclosure yang selama ini diungkapkan gitu ya, yang mereka melakukan self-assessment. Bagaimana cara regulator terutama itu memastikan bahwa memang apa yang mereka sampaikan atau yang mereka isi di dalam self-assessment tersebut itu memang terjadi ya. Jadi memang itu dipraktikkan pada operasional mereka, pada kebijakan yang mereka bangun. Jadi bagaimana regulator itu memastikan bahwa memang hal itu tercermin di dalam kebijakan mereka, di dalam proses mereka. Produk tentunya bisa dilihat ya, tapi mungkin dalam strategi dan kebijakan yang diungkapkan apakah memang seperti itu atau itu hanya sweetener. Ya. Ya baik. Nah ini juga menarik. Jadi sebetulnya bagaimana upaya-upaya barangkali lebih bagaimana upaya-upaya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan itu memang sesuai. Nah ini metode yang di dalam SUSBA itu dia ada 6 pilar itu justru masing-masing pilar itu
punya fungsi untuk melakukan verifikasi. Jadi ketika Check and balance. ya check and balance. Jadi misalnya oke, sudah punya strategi, ada nggak di kebijakannya gitu. Oke, sudah punya kebijakan, apakah ada prosedurnya gitu. Nah itu jadi cukup memudahkan, cukup mudah gitu kalau menurut saya. Nah sudah ada prosedur, apakah ada yang mengerjakan? Nah itu makanya ada people-nya. Sudah ada tadi policy, ada strategi, ada. Nah berikutnya adalah produknya bagaimana gitu. Nah ini sudah punya policy tapi produknya belum di-disclose. Nah itu kan artinya kita bisa melihat bahwa artinya mungkin belum secara efektif diterapkan. Ini menjadi sebuah indikasi, walaupun ini belum tentu ya, namanya disclosures tentu yang dan tentu yang berikutnya lah itu jadi ada bentuk-bentuk untuk bisa memverifikasi ataupun check and balance. Nah berikutnya salah satunya juga yang kita mintakan di dalam disclosure itu, apakah mereka juga melakukan quality assurance, Bu. Independent quality assurance itu juga penting ya untuk memperkuat. Nah ini juga sebetulnya menjadi poin penting. Jadi ketika misalnya relevant stakeholders kita melihat assessment yang ini penilaiannya berbeda karena memang ada tambahan independent quality assurance. Nah sedangkan mungkin kalau dari regulator sendiri bisa melihat standar-standar framework yang memang sudah dikenal di market ya Bu ya, karena terutama yang memang melalui konsultasi dan multi stakeholder dialog gitu, karena dengan framework yang memang sudah mempunyai satu bahasa gitu ya, dengan yang dikenal di market, tentu ini juga menjadi yang pertama memudahkan gitu ya. Yang kedua kan tentu kita sudah tahu bahwa patron-patronnya itu sudah didiskusikan secara lebih menyeluruh gitu ya Bu. Seperti itu. Iya. Kalau mungkin terakhir, bagaimana kira-kira tren terkait ESG di sektor perbankan? Perkembangannya nanti kira-kira tren ke depannya seperti apa? Kemudian apakah ada tips yang mungkin Ibu bisa share kepada perbankan untuk mengelolanya? Ya, baik. Nah ini kalau misalnya kita bicara apa yang lagi menjadi tren atau mungkin yang menjadi perhatian, salah satunya adalah kaitan dengan meningkatnya awareness atau kesadaran terkait dengan risiko perubahan iklim yang baik sifatnya transisi, misalnya contoh ada perubahan kebijakan, perubahan permintaan pasar, perubahan teknologi gitu, dan juga risiko yang sifatnya fisik gitu ya, misalnya risiko terkait dari perubahan iklim itu mungkin ada yang sifatnya bisa kaitannya dengan kebanjiran gitu ataupun misalnya kekeringan dan seterusnya. Ini salah satu yang menjadi kalau kami perhatikan, kami observe menjadi salah satu yang menjadi perhatian utama gitu. Bahkan di OJK saja saat ini sudah mengembangkan guidelines gitu ya untuk membantu teman-teman perbankan melakukan stress test gitu ya terkait dengan transition risk gitu. Bahkan sudah dipilotkan juga gitu, kalau saya nggak salah ada sekitar 11 bank gitu yang sudah dimintakan, yang kemudian juga menurut informasi juga tengah dikembangkan juga nih nanti metodologinya nanti bagaimana gitu di Indonesia gitu ya, yang penyempurnaannya. Nah dari assessment kami juga terlihat gitu Bu. Jadi yang menarik kalau di assessment tahun lalu itu belum ada bank yang punya komitmen terkait dengan net zero gitu. Nah yang sekarang asesmen terakhir itu ada 4 bank sudah menyatakan mendisclose bahwa mereka punya komitmen net zero gitu. Nah ini cukup menarik gitu. Bahkan ya tadi yang saya sampaikan di awal, bahkan ada satu bank BUMN besar gitu sudah punya komitmen terkait dengan Science Based Target Initiative. Saya pikir ini adalah salah satu langkah yang sangat baik gitu ya. Nah tentu ke depan antara lain yang memang akan menjadi tren tidak hanya terkait dengan risiko perubahan iklim saja Bu, tetapi kita juga perhatikan kaitannya dengan, kalau kita bicara risiko perubahan iklim mungkin teman-teman di IAI gitu sangat kenal dengan Paris Agreement. Nah tapi selain Paris Agreement kita juga sekarang mulai juga kenal dengan komitmen terhadap biodiversity atau Global Biodiversity Framework. Kalau nggak salah tuh komitmen disebutnya 30 by 30 gitu. Nah ini juga salah satu yang menjadi tantangan utama, bahwa
tantangan utama lainnya gitu, bahwa ternyata risiko perubahan iklim ini punya kaitan yang erat dengan aspek kondisi alam gitu atau nature gitu. Jadi perubahan iklim ini mempengaruhi atau mendegradasi alam. Di sisi yang lain sebetulnya dengan alam yang kondisi lingkungan yang terdegradasi, ini juga menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang tentu meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim sendiri. Jadi ada hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebetulnya, bagaimana sebetulnya pada saat yang sama kita bisa mengelola baik risiko perubahan iklim maupun risiko terkait dengan alam ataupun biodiversity sendiri, baik yang sifatnya transisi maupun sifatnya yang fisik. Jadi di market saat ini juga diterapkan frameworknya baik yang sifatnya risiko transisi maupun yang sifatnya fisik, Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu, nanti yang barangkali akan menjadi topik yang hangat dibicarakan atau menjadi fokus teman-teman perbankan. Ya. Nah, mungkin satu lagi Bu Kiki, kalau arah ke depannya kira-kira kita sepertinya memerlukan juga peran serta dari regulator ya untuk mendorong kira-kira arah perkembangan regulasi di Indonesia itu sudah bergerak ke arah yang memang selaras dengan komitmen Indonesia, atau memang ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Ya, baik Bu. Jadi kalau misalnya kita melihat ekosistemnya terutama dari regulasi, ini sebetulnya cukup menarik ya. Tadi juga salah satunya yang kami assess dari SUSRED gitu ya. Memang salah satu instrumen atau bukan instrumen ya, pilar enabling conditions di Indonesia itu sudah lumayan ada perkembangan yang positif gitu ya, antara lainnya tadi ya adanya taksonomi hijau Indonesia gitu, bahkan sekarang saat ini juga lagi tengah digodok gitu ya penyempurnaannya. Lalu juga Bank Indonesia juga sudah mulai punya kebijakan instrumen yang untuk mendorong likuiditas yang mendukung penyaluran pembiayaan yang berwawasan lingkungan. Nah, namun demikian memang ada hal-hal lain yang memang bisa dieksplor lebih lanjut gitu. Jadi contohnya misalnya bagaimana kita bisa mengoptimalkan kaitannya dengan macroprudential supervision misalnya. Ini salah satu yang mungkin nanti bisa dieksplor gitu. Antara lain misalnya bagaimana regulator keuangan ini bisa mulai meminta ke sektor perbankan gitu ya untuk melakukan stress test tadi gitu. Itu salah satunya sebetulnya yang sudah tengah dikembangkan juga gitu. Dan lalu juga bagaimana mereka bisa melakukan analisa skenario, ini juga sesuatu yang in the process gitu ya, ongoing prosesnya. Lalu juga bagaimana sebetulnya bisa melihat kira-kira indikator-indikator, memantau indikator-indikator risiko-risiko yang atau batasan-batasan tertentu gitu ya, atau misalnya mengembangkan systemic risk buffer capital requirements misalnya. Itu juga mungkin salah satu yang bisa dieksplor, yang tentu pendekatannya perlu lebih sifatnya lebih ilmiah begitu ya Bu ya, sehingga navigasinya clear gitu ya, jelas gitu. Nah, yang mungkin berikutnya kerangka disclosures menjadi salah satu instrumen yang penting ya Bu ya, yang ini sedang dibahas. Baik. Terima kasih banyak Bu Kiki, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada hari ini Akuntan Indonesia. Dari pembahasan kita hari ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa regulator di Indonesia itu sudah memfasilitasi dan mendukung proses penerapan maupun pelaporan daripada ESG ini di sektor perbankan khususnya. Tentu jika semua pemangku kepentingan berkontribusi pada bidangnya masing-masing, target untuk mencapai net zero 2060 bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin dicapai. Bahkan jika semua pihak bekerja sama dan juga kita sebagai akuntan Indonesia tentunya bisa memainkan peran aktif dan saling mendukung, tentunya Indonesia optimis bisa mencapai net zero dengan harapannya tentu lebih cepat. Terima kasih Akuntan Indonesia telah menyaksikan IAI Podcast kali ini. Buat rekan-rekan akuntan yang ingin mengetahui lebih banyak informasi dan perkembangan terkini terkait isu keberlanjutan, segera kunjungi berbagai media komunikasi IAI
baik Instagram, LinkedIn, Facebook, dan website IAI yaitu www.iaiglobal.org.id atau bisa menghubungi WhatsApp official IAI 08 111 055 141 untuk cek jadwal PPL terkini. Saya Susanti dan Bu Kiki undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.